Lebaran. Oke, Paman, saya tunggu. Besok saya Senin berangkat, Pak Yuda. Iya. Nah, dalam bicara itu terakhir Pak Yuda, pokoknya Paman sampai Jakarta kita harus gospot. Kita harus samperin lagi masjid-masjid seperti itu kurang lebihnya. Nah, dalam perjalanan saya dikasih tahu kabar sama Pak Yogi. Katanya Pak Yuda masuk rumah sakit. Kenapa? Ada apa? Pak Yogi nggak ngasih kabar, nggak ada apa-apa katanya. Nah, saya sampai di Jakarta jam 2 siang, katanya Pak Yuda sudah di rumah, alhamdulillah berarti nggak ada apa-apa. Ternyata saya ke rumah, Pak Yuda sudah tidak ada. Ustaz, itu yang bisa kami sampaikan. Ini foto beliau sedang mengedit gerakan infak beras kita. Beliau mengerjakan sampai jam 3 pagi sama saya. Dan istri beliau juga memang rajin bersedekah juga, Ustaz. Sering buat nasi-nasi pok itu untuk masjid. Saya kehilangan banget. Tapi saya janji sama beliau dan sama Pak Yogi rekan-rekan, insya Allah saya akan meneruskan perjuangannya. Saya mohon doanya dari guru-guru, dari para sahabat ormas semua. Semoga saya semuanya kita bisa melanjutkan, bisa meramaikan. Iya Bu, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya bersama anak-anak, insya Allah mendengarkan dari awal. Sebelumnya saya mewakili Mas Yuda, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila selama berinteraksi beliau ada kesalahan atau mungkin ada menyinggung teman-teman di komunitas Masjid Enterprise. Alhamdulillah selama saya menikah selama 21 tahun bersama beliau, beliau adalah orang yang sangat baik, penyabar, pemaaf, dan alhamdulillah semenjak juga ikut pelatihan, beliau tuh benar-benar berubah jadi jauh lebih baik. Bahkan beliau tuh sering bilang bahwa beliau tuh memang sudah aktif di dunia dakwah itu semenjak jadi beliau mulai dari masuk Rohis di SMA-nya, kemudian di kampus pun beliau juga ketua PSM itu, ketua Rohis kampus ya gitu. Nah, tapi pada saat beliau ikut pelatihan, kemudian beliau sering mendengarkan tausiah Ustadz Lukman gitu. Beliau tuh bilang sama saya, ternyata yang selama ini aku kira aku itu sudah paham, aku sudah sudah hijrah dalam tanda kutip sejak dulu gitu. Ternyata tuh aku belum tahu apa-apa, dia bilang. Aku tuh belum paham gitu. Jadi beliau tuh begitu bangganya lah, begitu begitu kagumnya dengan kapal Munzalan, kemudian dengan Ustadz Lukman terutama. Jadi mulai dari saat itu tuh semua nasihatnya beliau ke kita, saya, kemudian ke anak-anak tuh selalu bilangnya itu kata Ustadz Lukman gitu. Kalau kata Ustadz Lukman selalu kayak gitu kan. Dan pada saat terakhirnya pun kan saya dijemput sama Pak Yogi untuk ke rumahnya. Dengan kondisi beliau saat itu sudah lemas sebenarnya, sudah tidak fokus ya, sudah tidak mengenali saya saat itu. Kemudian saya bilang, Abi, istighfar gitu. Allah sebut Allah. Akhirnya beliau tuh istighfar, astagfirullahaladzim, dan fokus mengenali saya. Dia bilang, Mi, katanya, iya, ini aku datang ke sini, aku bilang gitu. Ini aku datang ke sini, aku bilang gitu. Kemudian dia tuh cuma
terus saya tanya kan di mana yang sakit, saya bilang gitu. Dia bilang nggak tahu di mana, pokoknya sempat komunikasi. Kemudian sampai beliau tuh cuma bilang maafin aku, dia bilang maafin aku. Saya bilang nggak, ya apa, nggak ada yang perlu dimaafin, saya bilang gitu. Terus sampai ada 5 sampai 7 kali lah ya beliau tuh bilang cuma maafin aku, katanya maafin aku. Lalu saya bilang udah nggak apa-apa, udah nggak ada yang perlu dimaafin, Abi tenang aja, kita ke rumah sakit, saya bilang gitu kan. Terus dia tuh berusaha pengen tegak nyender gitu. Kemudian dia cuma bilang, aku tuh cuma pengen, dia bilang gitu, cuma pengen gitu kan. Iya pengen apa? Aku bilang pengen apa? Dia bilang gitu. Terus kemudian dia bilang ribet-ribet katanya. Mungkin susah ya, dia harus ngomong panjang tuh susah gitu. Akhirnya beliau cuma bilang yang aku omongin kemarin-kemarin, dia bilang gitu. Dan memang terutama selama Ramadan itu memang kita tuh intens banget membahas tentang kita satu, kemudian tentang ibadahnya anak-anak, kemudian tentang masjid, kemudian tentang keinginannya dia bangun masjid, sampai dia bilang bahwa mungkin satu-satunya orang yang ikut pelatihan masjid yang belum punya masjid atau yang nggak ngurusin masjid itu aku loh, Mi, katanya gitu. Kemudian makanya begitu dia ketemu sama Bang Maman, ketemu sama Pak Yogi, beliau tuh langsung fokus ke Masjid Babu Taubah dan bilang bahwa mungkin sebelum Allah kasih aku masjid, aku harus ngurusin masjidnya orang dulu, dia bilang gitu. Oh ya udah, Bi, nggak apa-apa gitu kan. Jadi memang beliau tuh seneng banget gitu. Selalu kalau ke rumah tuh kita, Mi ini mau bikin program kayak gini, selalu ceritanya kayak gitu. Jadi memang di akhir masa hidupnya beliau itu ya cuman pikirannya tuh cuman ibadah, pengen punya masjid, pengen bangun Baitul Mal, kemudian selalu menasihati anak-anak dengan kalimat Ustadz Lukman gitu kan. Pokoknya pembicaranya itu nggak jauh dari Munzalam dan Ustadz Lukman insya Allah gitu. Dan kemudian juga beliau sempat, ya kalau misalnya saat sekarang ya pada saat beliau udah nggak ada, kemudian kita mengingat-ingat apa yang beliau bicarakan gitu. Ya memang semua terutama di 40 hari terakhir ya beliau, itu memang benar-benar semua kalimatnya beliau yang keluar itu adalah kalimat pesan. Pesan semuanya. Sampai terakhir pun beliau masih beliau masih yang subuh kan ke masjid ya, subuh ke masjid, habis itu dia bilang, Mi, kan anak-anak masih tidur, terus dia kan biasa tuh, bangun subuh tepat waktu, bla 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 gitulah. Terus aku nanti telat nih kalau nungguin anak-anak, dia bilang kan, karena kan biasanya suka bareng anak-anak ke masjidnya. Terus dia bilang sama saya, Mi, pokoknya mulai sekarang tanggung jawab kamu loh untuk sholatnya anak-anak, terutama subuh, dia bilang gitu. Iya, saya bilang gitu. Jadi benar-benar, dan pada saat dia bilang habis yang habis pesan yang kemarin-kemarin aku omongin, habis itu cuman jadi kan saya peluk ya, saya tuh di depannya beliau, jadi saya tuh melihat benar-benar ekspresi wajahnya, saya melihat pandangan matanya gitu kan, dan dia tuh cuman mengucap begitu, habis gitu dia cuma bilang Allahu Akbar katanya, Allah astagfirullahaladzim, astagfirullah, terus tarik nafas 3 kali, langsung pingsan. Saya kan teriak kayak ke Pak Yogi udah nih, kita bawa ke rumah sakit sekarang, saya bilang gitu. Cuman pas di mobil itu, saya udah menyadari bahwa beliau tuh udah nggak ada. Saya bilang, Pak Yogi ini tuh Mas Yuda udah nggak ada detaknya. Aku bilang udah nggak ada detak nadinya, udah meninggal, udah nggak ada. Saya bilang gitu. Tapi Pak Yogi masih yang, enggak Bu, udah Ibu yang sabar, katanya gitu. Ternyata pas sampai rumah sakit memang sudah nggak ada. Jadi memang, Masya Allah, kalau saya disebut selama 21 tahun itu meninggalkan beliau, apa ya buruknya, Allah nggak ada. Sama sekali nggak ada, insya Allah gitu kan. Dan beliau tuh dengan sangat antusias tuh benar-benar yang, bahkan waktu Ramadan itu, beliau tuh sempat minta saya gitu, ini coba deh kamu cek tiket ke Pontianak itu berapa, dia bilang. Insya Allah nanti kita sekitar akhir Juni atau awal Juli lah kita ke Pontianak, dia bilang. Aku pengen banget ketemu silaturahim sama Bung Ben, sama Bang Gun, sama Ustadz Lukman. Terus
Habis itu dia sempat ngomong, mau pesan tiketnya berapa, Bi? Aku bilang gitu kan. 3 deh, dia bilang gitu. Karena mau ngajak Pak Maman, gitu kan. Terus ya udah, kamu berdua aja sama Pak Maman. Saya bilang gitu kan, saya nggak usah ikut. Terus dia bilang, enggak. Kamu tuh harus ikut, katanya. Kamu tuh harus tahu seperti apa di sana. Harus saya kenalin bahwa kamu tuh istriku. Pokoknya gitu-gitulah gitu. Ya udah, jadi itu saya udah suruh ngecek tiket gitu bahwa kita rencana akan berangkat insya Allah Juni gitu. Bahkan di video call kan anak-anak kan pas juga yang 2 itu sudah mondok ya, 1 di PGPK Raudatul Mujawidin di Semarang, kemudian 1 lagi di pesantren Tahfiz Jalul Quran di Semarang. Itu pun juga dia bilang bahwa ngebahas sama anak-anak bahwa katanya gini, kalian tuh nanti kalau misalnya mau dakwah gitu, yang paling mudah itu adalah udah dengerin aja kalau kajiannya Ustadz Lukman tuh SMK, dia bilang. Kalau kamu dengerin itu, insya Allah kamu tuh udah dapat ilmu banyak deh, dia bilang, udah dapat ilmu banyak. Jadi kamu tuh udah punya bekal karena beliau tuh bahasannya tuh simple, mudah dimengerti, bla bla bla. Jadi bahkan sampai mewasiatkan bahwa ingat ya, kan memang dia tuh selalu kalau nasihatin kita tuh pakai kata-kata gitu, pakai kata-kata ini. Ingat ya, ini nasihatnya Abi dan ini wasiatnya Abi untuk anak-anak Abi gitu. Jadi kita tuh terbiasa mendengar itu gitu dari dulu gitu. Jadi kita tuh nggak kaget pada saat beliau bilang, ingat ya dengerin, ini wasiatnya Abi. Pokoknya kalian tuh harus rajin-rajin dengerin SMK. Jadi kalau misalnya nggak sempet karena di pondok mungkin ada kegiatan gini-gini, ya udah dari YouTube. Pokoknya dia tuh pesennya itu. Dan saya tuh kalau misalnya subuh kan masih suka ngapa-ngapain gitu ya. Itu nggak boleh sama dia. Udah kamu tuh kalau habis subuh, udah duduk di sini aja. Dengerin gitu, dengerin SMK. Udah nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah masak, nggak usah ngapa-ngapain. Di sini aja dengerin SMK gitu. Jadi ya mudah-mudahan minta doanya juga dari semua ini bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah semuanya dekat sama Allah gitu. Mohon doa untuk saya, untuk anak-anak, untuk keluarga. Semoga sesuai dengan cita-citanya Abinya juga, Mas Jihad bisa jadi hafiz Quran karena sedang proses diri jalul. Kakak juga sesuai dengan cita-citanya Abi bisa mengajarkan Quran ke sebanyak-banyaknya orang. Insya Allah adik-adiknya nanti juga akan menyusul untuk karena syaratnya Abi adalah boleh sekolah di mana saja, kemana saja, tapi yang paling penting adalah harus agamanya dulu, gitu. Jadi memang itu syaratnya Abinya, gitu. Apa lagi kakak mau nambahin mungkin? Enggak ya. Jadi insya Allah kalau saya cerita sih banyak sekali, gitu kan. Jadi mudah-mudahan bisa jadi bisa jadi pelajaran kita lah yang masih hidup bahwa sakit dan tua itu belum tentu lebih duluan daripada yang muda dan yang sehat. Dan itu benar-benar di depan saya sendiri, beliau sakaratul maut. Kalau orang bilang atau kalau di semua hadis, ayat gitu bilang bahwa sakaratul maut itu sakit gitu ya. Tapi melihat kondisi beliau, melihat ekspresi beliau, sepertinya beliau mungkin dicabutnya sama malaikat tuh benar-benar yang lemah lembut banget. Gak ada yang namanya mengernyit atau menahan sakit tuh gak ada. Cuman keluar kata Allahu Akbar, Allah, astagfirullah 3 kali, hela nafas panjang 3 kali, udah langsung gak ada gitu. Jadi dan sempat minta maaf sama saya juga gitu. Ya seperti itu gitu ya, cita-citanya beliau ya, dan sesuai sama cita-citanya beliau karena beliau memang inginnya meninggal seperti itu gitu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi sering ngomong lah sama saya bahwa sebenarnya kan memang adik saya kan juga sudah meninggal ya gitu. Jadi beliau tuh sering bilang bahwa paling enak tuh meninggal tuh kayak Diki, dia bilang, adik saya namanya Diki, paling enak tuh meninggal kayak Diki, gak nyusahin orang, habis sholat subuh lagi ngaji, kalau adik saya ya lagi melakukan sesuatu yang memang baik di jalan Allah gitu, mungkin nggak ada sakit, kayaknya tuh malaikat tuh nyabut nyawanya dikit tuh pelan-pelan deh, kata dia gitu kan. Jadi aku tuh punya cita-cita meninggal tuh kayak Diki, dia bilang. Jadi ya
udah Allah kabulin, beliau meninggal seperti itu gitu. Yang mudah-mudahan jadi pelajaran kita buat teman-teman semua. Terima kasih atas dukungannya, semua doanya, dan insya Allah tetap menjaga silaturahim sampai kapanpun, meskipun beliau sudah tidak ada, insya Allah. Gitu. Amin. Gitu, Bang Gun. Insya Allah sudah begitu. Terima kasih Bu Ripka, Masya Allah. Jadi memang WA terakhir beliau tuh Bu ke saya itu minta doanya, pengen ke Munzalan. Iya, betul. Itu WA terakhir beliau ke saya tuh. Doanya Bang Gun, kita jumpa di sana. Jadi mungkin sekarang sudah jumpa Bang Gun, cuma Bang Gun tidak menyadarinya. Insya Allah, jadi udah kita sampaikan juga ke Ustaz Lukman. Jadi pelajaran benar tadi udah Ibu sampaikan juga buat kita yang masih hidup. Iya, betul. Buat kita yang masih hidup, kata Ustaz, nggak usah ragu lagi untuk balik ke masjid gitu. Iya, betul. Iya, betul. Berjuang di masjid, nggak usah ragu untuk membesarkan masjid, bangun masjid. Jadi ini jadi motivasi buat kita semua, para sahabat semua. Jadi buat Bu, anak-anak Mas Yuda, berapa Bu anaknya Bu? Ada 4, Ustaz. Ada 4. 4 ya Bu ya. Ini yang paling tua kali. Siapa namanya? Syifa. Nama saya Syifa. Nah, ini jihad. Ini Jihad ada Fadil Akbar. Masya Allah. Jadi anak-anak Mas Yuda ya, tawaran dari Kiai Lukman, kalau misalnya ke Munzalan, pengen insya Allah nanti dari Munzalan siap menyekolahkan, misalnya Bu, kalau mau ke Gontor ataupun kemanapun keluar negeri untuk jadi kader di Munzalan. Kemarin udah disampaikan ke Lukman, siap kalau misalnya anak-anak pengen berdakwah, pengen sekolah di pondok manapun, kemudian jadi kader, karena kemarin kan Munzalan juga ngirim kader-kadernya Bu ya ke Gontor. Iya. Kalau misalnya Ibu izinkan ya, siapa yang kemudian anak almarhum yang ingin menjadi kader di Munzalan, nanti saya akan sampaikan ke Kiai. Insya Allah. Ya, insya Allah. Karena terakhir Zoom-nya pun Bang Gun gitu. Jadi kan beliau kan ngobrolnya sama Mas Jihad, sama yang paling tua ya. Dia tuh bilang gini sama Jihad, Mas, kamu itu mah gampang, katanya gitu. Nanti kalau misalnya kamu udah selesai nih 30 jusnya, kan 3 tahun targetnya gitu, 4 tahun, 3 tahun 4 ya gitu. Kamu tuh gampang, kamu langsung aja ke Munzalan, katanya. Udah ngabdi di sana aja, langsung jadi muridnya Ustadz Lukman, bilangnya gitu. Jadi itu memang kayak wasiat beliau gitu. Jadi mungkin insya Allah akan kita bicarakan gitu kan dengan anak-anak, kalau karena kan posisinya sekarang kan juga mereka sudah bersekolah di tempatnya masing-masing, jadi nanti insya Allah saya akan bicara dengan Haris juga untuk bagaimana ke depannya gitu. Baik. Baik Bu, makasih banyak udah sharing sama kita ya, ini buat kita semua. Mungkin ada yang malam hari ini masih bersama kita, mungkin kita bisa doakan ya, doakan almarhum, kita bisa doakan semua. Mohon izin mungkin Ustadz Adia sebagai wakil pengasuh kita ya di pusat dakwah dan kemasjidan. Assalamualaikum Ustadz, apakah masih bersama kita Ustadz? Waalaikumsalam, Gun. Siap. Bisa izin bisa menyampaikan nasihat dan juga mungkin juga wejangan sebagai wakil pengasuh di pusat dakwah dan kemasjidan, wakil pengasuhnya Ustaz Lukman juga, tadi apa yang disampaikan oleh istri almarhum, dan juga mungkin kita juga bisa mendoakan almarhum Ustaz. Apa dulu Ustaz? Kepada keluarga besar dari almarhum Mas Yuda, luar biasa ya. Allah sayang sama antum semua. Ada rasa cemburu yang luar biasa, rasa iri yang luar biasa. Beliau bisa mengakhiri hayatnya, mengakhiri hidupnya dengan kondisi yang luar biasa. Karena
Kalau Ustadz itu masih bilang rezeki sudah dijamin, tapi mati dalam keadaan beriman itu tidak ada jaminan. Itulah kenapa kita selalu meminta hidayah, kita selalu meminta kepada Allah selalu diberikan hidayah. Dan cita-cita kita adalah cita-cita husnul khotimah. Maka catatan hari ini luar biasa sekali, bahwasanya kembali ke surah Al-Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u. Allah memerintahkan kita untuk bergegas. Allah memerintahkan kita untuk tidak santai. Ila maghfiratin min rabbikum. Ketika kita sedang menuju maghfirah ya Allah. Ketika kita sedang menuju ampunan ya Allah. Cerita masih udah luar biasa. Sungguh sangat luar biasa. Mendidik keluarga yang hebat, memahami arti kehidupan. Mendidik keluarga anak-anak yang hebat, memahami makna kehidupan dan kematian. Bahkan dari cerita ibu, dari cerita bunda sama anak-anak, tidak tersirat wajah kekecewaan, tidak tersirat wajah ketakutan akan masa depan. Yang ada hanyalah kebahagiaan karena punya ayah yang hebat. Semoga Allah menjaga bunda dan anak-anak. Saya pribadi iri, saya pribadi cemburu. Lihat bagaimana malaikat memperlakukan beliau, mendengar bagaimana Allah menyayangi beliau. Semoga apa yang sudah dikerjakan oleh beliau bisa dilanjutkan oleh Ananda Zidan, oleh kakaknya, oleh seluruh anak-anaknya, agar bisa menjadi jariah, agar bisa menjadi investasi beliau di akhirat, dan agar keluarga besar Bang Yuda masih bisa berkumpul di surganya Allah. Kita sama-sama mendoakan untuk beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حمدا شاكرا حمدا لائما حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم قدر السلطان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر له وارحمه وعافني واعف عنه اللهم أكرم نزله اللهم اغفر له بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله Ya Allah, ya Rabbana, kami saat ini bersaksi bahwasanya Abang Yuda adalah orang yang baik, orang yang saleh, ya Allah. Jaga beliau, ya Allah. Terima amal-amal baiknya, ya Allah. Ampuni seluruh dosanya, ya Allah. Dan jaga anak keturunan beliau bisa melanjutkan semangat Islam. Rabbana تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد. Jazakallah Pak Gun, terima kasih banyak. Jazakallah Ustaz. Makasih banyak Ustaz Hadiah. Tadi udah mendoakan almarhum. Makasih Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz di sana dimudahkan segala urusannya dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah mudah-mudahan kembali dalam keadaan selamat. Insyaallah kembali ke masjid, ke pondok. Insyaallah. Jazakallah Ustaz. Insyaallah nanti kita ketemu lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya Ustaz. Saya izin pamit dulu ya.
lanjut ke kegiatan selanjutnya di sini. Jazakumullah untuk semuanya, untuk teman-teman, salam kenal. Ini pertemuan perdana. Insya Allah nanti kedepannya kita akan banyak sharing, banyak cerita, banyak bertemu. Jazakumullah. Jazakumullah. Pamit Bunda, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Makasih teman-teman semuanya, Bu Ripka, makasih banyak Pak Maman udah sharing malam hari ini. Sungguh pelajaran yang luar biasa, Masya Allah. Kayaknya kita dapat spirit baru, mudah-mudahan ini menjadi semangat kita tadi yang udah disampaikan oleh Ustadz Adia, nasihat-nasihat dari Ustadz Lukman. Benar-benar malam hari ini tadi ditampar, kemudian diingatkan lagi juga bahwa kita pasti mati, kita pasti Cuci nanti. Cuci. tidak tahu. Bisa. Nanti Mbak. Yang mungkin kita bisa siapkan adalah bekal apa yang akan kita siapkan untuk menghadapi kematian itu. Barakallah, semua ormas, terima kasih banyak. Ripka, Pak Maman, Mas Sukma, Pak Haris, sahabat-sahabat ormas yang semua bersamai, Bang Aji, dan kita tetap istiqomah, lalu dijaga Allah dalam kebaikan, ya. Mudah-mudahan kita diberi ilmu oleh Allah untuk mengolah masjid ini. Semoga kita diberikan hidayah, kita selalu dijaga hidayah kita. Semoga kita diberikan ilmu untuk sama-sama memakmurkan masjid-masjid Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ilmunya bisa jadi amal jariah Pak Haris, mengalir pahalanya, diterima amal solehnya. Semoga menjadi penghapus dosa-dosa kita semua. Amin ya Allah. Saya izin live dulu ya. Ya, Bu Rika, makasih banyak. Terima kasih Bu Rika. Kesalahan beliau insya Allah. Insya Allah. Selamat khotimah. Insya Allah. Selamat khotimah. Amin, amin. Pak Maman, ada yang mau disampaikan lagi Pak? Atau yang lain? Pak Haris? Nambahin. Kemarin saya, ini Bang Gun. Ya Pak Haris. Saya di WA sama Bung Ben. Tolong cari tahu Mas. Mungkin anaknya bisa dibantu jadi kader munjalan itu disekolahkan. Kemarin saya bantu untuk telepon ke istri Bang Yuda. Saya tanya-tanya, anaknya ada 4 dan Bang, ada satu hal yang tadi mungkin belum disampaikan oleh Bu Rifka, bahwa Bang Yuda pernah bilang, kapan ya anak saya itu bisa ke munjalan gitu. Itu jauh, dia sudah pernah sampaikan itu ke istrinya. Dan Bu Rifka kemarin kaget dan jawabannya baru sekarang setelah beliau tidak ada. Dan beliau bersedia anaknya yang kedua yang jihad tadi itu untuk jadi kader munjalan. Dan itu saya sampaikan ke Bung Ben. Alhamdulillah anaknya yang kedua bersedia. Kenapa saya menangis Bung Ben? Bang Gun? Seperti Ustadz Adia tadi sampaikan, kita nggak ada jaminan mati yang baik, Bang Gun. Saya masih merasa belum cukup sama saya. Saya inspiratif banget ceritanya Ibu Rifka tadi. Terima kasih sudah mengenalkan saya dengan masjid.
Saya sering ulang-ulang ke Bung Ben. Bung Ben, terima kasih Bung Ben ya. Udah kenalkan saya sama masjid. Di sisa waktu umur saya ini, saya nggak ada apa-apanya Bung Ben. Terima kasih juga Bang Gun, Mbak Raji, Bang Sukma, dan teman-teman kawan sahabat Ormas semua. Saya mohon maaf kalau ada salah. Saya juga tidak tahu umur saya berapa lama lagi. Cuma saya sangat iri dengan Bang Yuda yang begitu sempurna. Kalau saya melihat istrinya yang menyaksikan begitu baik suaminya, diberikan wasiat kepada anak-anaknya, kemudian juga selalu termotivasi gitu. Walaupun kemarin kita sempat koordinasi dengan Bang Yuda di KPW, belum intens karena beliau ternyata sakit, dia harus riwariwi Semarang. Saya bilang nggak apa-apa Bang Yuda, nggak apa-apa, saya handle aja yang seminarnya, Bang Yuda istirahat aja. Iya makasih ya Pak Aris. Tapi kalau ada koordinasi meeting gitu, dia selalu ikut, dia sempetin walaupun nggak bisa on video. Itu aja Bang Gun, saya tiba-tiba khawatir gitu. Semoga kita semua yang ikut Zoom di sini ini bisa mati dalam keadaan yang baik. Benar kata Ustadz Lukman, banyak orang sibuk menyiapkan hidup yang baik, tapi lupa menyiapkan mati yang baik. Dan saya merasa sudah telat Bang Gun. Saya juga mohon doa kepada semua kawan-kawan, semua saudara-saudara. Tidak setiap orang mau diajak untuk ikut Zoom ini. Tidak setiap orang mau diajak untuk berjamaah ormas. Padahal kita mengajak mereka untuk makmurin masjid Allah. Suratnya jelas. Sering kita sudah jelaskan, tapi mereka juga nggak mau. Tapi tugas kita hanya mengajak. Karena dan juga jangan sampai kita jadi penipu, penista agama. Kenapa saya menangis itu aja Bang Gun, yang kemarin diceritakan Bu Rifka itu ketika sakaratul maut cuman Allahu Akbar, astagfirullah, astagfirullah, mengembuskan nafas ketiga kalinya, kemudian meninggal. Dan saat itu memang pakai mobilnya Pak Yogi. Pak Yogi kemarin barusan dari sini juga. Dan memang di perjalanan itu meninggalnya. Saya iri gitu. Kok bisa ya matinya kayak gitu? Istrinya menyaksikan begitu baiknya suaminya, anak-anaknya juga diberi wasiat semua, walaupun belum sempat kemunjalan. Makanya saya bilang sama Bung Men, alhamdulillah Bung Men, saya masih diizinkan kemunjalan. Tapi saya juga nggak ada jaminan mati yang baik. Itu aja Bang Gun. Semoga semuanya kita saling mendoakan, saling menyaksikan besok di yaumil akhir, bahwa kita pernah berjamaah. Ayo bareng-bareng kita mendoakan supaya kita bisa masuk surga bareng-bareng. Rasulullah tersenyum memanggil kita semua nantinya. Amin. Saya mohon maaf Bang Gun ya. Kasih Pak Aris. Kita ajak ke sini Pak, keluarga Mas Yuda, semua teman-teman, insya Allah nanti kalau bisa kita kumpul ya, mungkin nggak lewat Zoom, mudah-mudahan kita bisa kumpul sama-sama di masjid Kapal Minyak. Amin, insya Allah. Belajar bersama lagi di sini, ketemu sama Ustadz, sama guru, spiritnya untuk bergerak bersama, Amin. Pak Nasir, apa kabar Nasir? Alhamdulillah baik Ustaz. Siap, Masya Allah, saya sangat siap. GIB Masjid Pak Nasir di masjidnya. Siap Ustaz. Besok langsung mulai. Insya Allah. Nambahin dikit Bang Gun. Mas, langsung ya. Ya. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi Pak Haris, ya saya teringat sekali awal untuk Masjid Enterprise angkatan pertama ya. Seperti apa dulu Pak Haris, seperti apa, dan juga sempat interaksi dengan Mas Yuda.
Ya, sempat diskusi, ngobrol-ngobrol pada saat itu. Inilah malam hari ini Allah kasih tunjuk di Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Barakna haulahu linuriyahu min ayati. Bahwa orang-orang yang ternyata asra dari masjid ke masjid, yang urusannya adalah dari masjid ke masjid, dari masjid, bukan dari kota ke kota, bukan dari negara ke negara, tapi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid Tangerang ke masjid Kapal Munzalan, dari masjid mana lagi, dari Jogja kemana, dari masjid ke masjid itulah yang kita urusin. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di situ barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah sedang menunjukkan ayat-ayatnya, dan malam hari ini ayat itu hidup. Saya sendiri juga enggak bisa nahan tadi itu, Masya Allah. Benar-benar Allah itu tunjukkan. Kalau ini pun nggak membuat kita sadar, kalau kita ini pun ayat ini nggak membuat kita ngeh, berarti hati kita sudah terlalu keras. Berarti hati kita sudah terlalu batu. Urusan dari ngurus masjid ke masjid inilah yang menghadirkan keberkahan demi keberkahan, dan ayat-ayat Allah itu ditunjukkan melek-melek lah ibaratnya kalau orang Jawa itu, nyata-nyata di depan mata kita. Orang diwafatkan dalam kondisi seperti itu karena keterkaitannya dengan masjid. Dan bukanlah ini cita-cita kita semua. Mudah-mudahan saya doakan dan mohon doanya buat saya sendiri, dan juga saya selalu berdoa teman-teman semua. Insya Allah semuanya husnul khotimah karena urus masjid dari masjid. Insya Allah itulah pegangan kita semua. Surat Al-Isra ayat 1 itulah dari kita, dari urus masjid ke masjid, Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, dan Allah berikan ayat-ayatnya itu nyata di dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sasongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kiai Sasongko Jati, Masya Allah, semakin memperkuat semangat kita. Pak Ibu, mungkin yang lain ada yang mau menambahkan testimoni ataupun mungkin menambah semangat kita lagi malam hari ini. Munawir, apa kabar Pak Munawir? Pak Munawir ini, Masya Allah. Ya Bang Gun, mungkin untuk teknis nanti perlu dibuat regional meeting kali Pak Bang Gun, untuk teknis yang GB Masjid ini, karena kan kemarin waktu kita launching di Pontianak, kita bersama-sama itu teknisnya memang dibriefingkan kepada kami ya, yang di sudah di GIB pasca sebelumnya. Untuk GIB Ormas ini nanti teknis dan juga detail-detailnya, langkah-langkahnya seperti apa, mungkin nanti perlu dibuat region meeting juga, supaya terkait dengan satu semuanya mesti terpimpin, dari mulai berasnya, dari mulai brandingnya, dari mulai distribusinya, mekanisme distribusinya, tadi syarat-syarat yang harus menerima itu seperti apa. Nah ini nanti memang butuh sebuah koordinasi lebih detail, supaya nggak jalannya pada bingung, malah mau jalan sendiri-sendiri, ternyata masjid sebelah baginya berapa, masjid sebelahnya membagi berapa, kan ini kurang elok. Nah ini nanti perlu dikoordinasikan, kemudian juga packagingnya, sumber berasnya, ini jangan sampai malah justru nanti menjadi ladang fitnah, ya, karena ini beras itu adalah sebuah barang yang sangat fleksibel sekali. Ini perlu dan bisa jadi nilai untuk malah justru disitulah nanti setan-setan itu sudah mulai bermain ke kita, sudah wah ini ada nih selisihnya, cari suppliernya lah. Jadi saya buka aja awal-awal ini supaya teman-teman yang
nanti kerasukan hal-hal kayak gitu, jangan sampai. Benar-benar ini kita clearkan dari awal, niatnya adalah benar-benar bagaimana mustahik, bukan duafa, tapi mustahik produktif. Ya, bagaimana itu kita meng-create itu, artinya setiap rupiah yang nanti terkumpul itu ada satu nilai keberkahan jariah. Nah, itu yang penting supaya nggak jadi nanti menjadi satu bahan fitnah juga. Seberapapun itu, ya mungkin dimulai dari seberapapun ininya dapatnya. Ya kami pun ini di Jogja, kami sudah tadi kami juga bersama dengan Tuan Guru, kita juga koordinasi untuk terkait dengan launching itu. Kita sampaikan ke beberapa ormas-ormas yang sudah di bawah naungan Masjid Muslim United. Kita juga launching tadi untuk ini kita buat aturan main, buat sentralisasi juga supaya semuanya clear. Nah, itu yang perlu mungkin saya sampaikan. Nanti lebih detailnya untuk yang wilayah DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, nanti bisa kita koordinasi untuk bagaimana baiknya dan apa langkah yang konkret seperti awal untuk kita lakukan. Mudah-mudahan dan insya Allah saya akan support teman-teman semua dan mohon doanya semua ini akan lancar semuanya. Amin, amin. Itu Bang Kun. Makasih Ustaz, makasih Mas Sasongko. Baik, insya Allah nanti untuk detail GIB masjidnya nanti mungkin akan kita rapikan dan sistemnya nanti akan kita buat lagi ya Mas Sasongko ya. Mungkin nanti tadi usulan dari Mas Sasongko terkait regional atau mungkin ada koordinator, yang penting kita berjamaah ya, kemudian tidak bergerak sendiri-sendiri. Insya Allah nanti dari Bung Ben mungkin akan ada kelanjutannya nanti Bapak Ibu sekalian. Insya Allah. Makasih Mas Sasongko. Siap, sama-sama Pak Gun. Bapak Ibu, mungkin malam hari ini Bapak Ibu ada yang ingin nambahkan atau kasih masukan untuk kedepannya seperti apa? Insya Allah nanti kita akan untuk update ya Mas Pak Haris ya, 200 berapa? 65 Bang Gun. 265 ya calon ormas insya Allah Mas Sasongko yang akan nanti kita mungkin screening lah ya, mungkin ya kita petakan ya kan, mungkin karena di situ hampir semua provinsi ya Pak Haris ya ada. Alhamdulillah. Semua provinsi. Ini nih mungkin tetap harus kolaborasi ya dengan abang kita, kakak kita Paskas. Ya kan? Nah, ini sinergi positif kalau kata Toia, sinergi positif. Jadi menyelesaikan mustahik yang ada di sekitar masjid tadi kan, spiritnya tadi yang udah disampaikan oleh Kiai Lukman. Jangan sampai kita ormas diklaim atau dicap oleh Allah sebagai hamba yang pendusta ya, jadi pendusta. Jadi kita kemudian membuat launching atau membuat gerakan ini insyaallah. 29 provinsi Bang Gun, 29 provinsi. Masya Allah. Total provinsi 34 ya Pak Sasongko? Ya 34 sekarang. Insya Allah. Tinggal nyari lagi. Bukannya ada provinsi baru ya? Ada provinsi Padang sama provinsi 35. Oh gitu. Oh 35, berarti kurang 6. Ya. Terakhir ke Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Oh. Indonesia target ke depan. Ini baru provinsi, nanti kita harus silaturahmi ormas seluruh dunia nanti. Siap. Nanti ada ormas ini Turki di mana ya? Ya besok Turki, besok Bang Ahmad Suluki kan mau nginstal GIB Turki. Amin. Besok berangkat. Pokoknya di mana ada Paskas, ormas harus ada. Nah itu dia. Ormas adiknya Paskas. Saling melengkapi nih. Siap bulan besok, artinya bulan Juni, insya Allah yang di wilayah Jogja, ya nanti bisa merapat kita ke ini. Kebetulan kita ada peluru dari BMI, ya kita nanti siapkan untuk ormas ya di wilayah Jogja. Kita bombardir dulu ya dari BMI, baru nanti kita siapkan untuk gerakannya masif ya.
yang di ini. Insya Allah kita ada pelurunya. Nanti Pak Supri dan teman-teman yang lain yang sudah di Masjid Enterprise silahkan langsung merapat ke kita. Kita siapkan peluru dari sementara kita dari Paskas dulu. Nah nanti selanjutnya give dulu. Nah baru nanti kita pincah ya. Siap. Siap Samina wa ta'na dengan wakil pengasuh. Siap. Jawa apa? Jawa. 3G. Jogja, Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa. Biasanya memang luar biasa. Jogja memang istimewa biasanya. Kita harus banyak belajarnya, rujukannya Jogja dulu nih. Kiblatnya gitu. Nah, nanti insya Allah ya. Ini Pak Nasir ya. Siap, Unggun. Tunggu nanti. Unggun. Langsung gerak kita di mana? Komplek Kopri. Siap, Unggun. Siap. Udah mulai bergerak kemarin tentang pendataan zakat. Alhamdulillah kami udah dapat kemarin kurang lebih 1,6 ton berasnya. Uangnya hampir 40 jutaan untuk mustahid sekitar masjid di Korpi. Baru berapa bulan, Pak Nasir? Itu kami di Baitul Mal baru 2 bulan. Cuman ya? Kita kan kerjasama dengan Bajis Masjid yang dikoordinasikan dengan kita, laporan dengan kita semua, data-datanya kita update terus untuk warga sekitar itu. Udah 1 ton ya? Ya, itu yang data zakat yang setiap tahunnya gitu. Oh ya. Tinggal yang rutinnya aja nih soalnya. Ya, kan? Kemarin udah beberapa program yang kita laksanakan seperti memuliakan anak yatim, terus memuliakan doa sekitar masjid itu udah kita laksanakan programnya. Dan Jumat Berkah itu udah mulai bergerak kami udah 500 porsi per Jumatnya untuk jemaah masjid dan pembagian sembako untuk kaum duafa itu. Kalau masjid yang gerak GIB ini masjidnya Pak Haris kayaknya nih. Ya Pak Haris ya. Udah branding GIB di awal nih. Ya kalau di sini semuanya brandingnya BMM semua di sini. Ini kebetulan ada masjidnya, Bung. Nah, ini branding total nih. Totally branding nih. Totally branding ini. Pokoknya tempat Mas Haris super. Ngeri. Saya kemarin suan ke sana, subhanallah, masya Allah. Ya, kalau mau ini kemarin Bang siapa tuh? Ini ada masjid makan-makan. Nah, ini langsung nih. Ini masjid makan-makan. Nah, ini. Subhanallah pokoknya. Tiap subuh SMK. Tiap subuh SMK ada di sini. Live ya. Ini SMK. Tiap subuh SMK. Pak Aris next Babu Toba ya. Amin, siap. Ini SMK Bang Gun. Ada tulisannya semua. Ini Ustadz Lukman. Nah ini. Pokoknya jadi masjidnya udah menyerah hormat sih. Menyerah hormat dengan baik. Kira-kira gitulah. Ini bisa buat ini Bang Gun empirik ketika untuk pendampingan BMM insya Allah. Makanya kemarin Bang Maman itu sempat mampir ke sini. Jadi saya sudah nggak banyak omong. Bang Maman lihat aja sudah wah gitu. Ini ada pilar dakwah Bang Gun. Masuk masjid ini ada pilar dakwah. Oh, jadi 6 pilar tambah 1 ya? Tambah 1 karena ada masjid, arti terpaut masjid gitu. Nah, ini. Jadi mereka ketika masuk masjid selalu baca ini nih, harus berbakti orang tua kayak gitu. Itulah kira-kira. Yang pas di Kuningan. Insyaallah. Nih. Saya alhamdulillah Mas Haris sudah mulai ngajak anak ngaji ba'da sholat tuh. Saya jadi tertular itu. Iya, ini saya lagi saya regenerasi nih. Saya di sini baru mulai SMA kelas 2 dia. Saya terinspirasi kemarin sekali main ke sana. Saya ngajak yang biasa di masjid, yuk kita mulai habis sholat ngaji yuk selebar 2 lembar. Saya ikutin
Alhamdulillah. Istiqomah. Amin amin. Jadi Bang Gun kemarin Bang Maman sama Pak Yogi itu ke sini. Ya, Silaturahmi. kan nanya alamatnya ke saya. Oh gitu. Lalu alhamdulillah kan kita niru Munjalan kemarin waktu saya di Munjalan habis sholat baca Quran. Jadi Pak Maman sama Pak Yogi baca Quran juga 2 lembar gitu di sini. Sebenarnya Pikiran saya langsung tuh Pak kemarin. Haris, Pak. Tapi Kenapa? kan nggak tahu alamatnya Pak Haris. Tapi ingat pernah ngirim kopi. Ya, makanya saya nanya Pak Haris lagi di Komda katanya, kok belum balas, makanya tanya Ustadz Gun, saya bilang. Oh gitu. Ya, ya. Alhamdulillah ini masjid kampung kecil. Wah, Ya, mohon doanya ini nggak cukup lah. Jadi, Insya Allah habis dari masjid ini ke masjidnya Babu Taubah lah Amin. diajar. Amin ya. Ya. Al-Isra, Pak Haris. Isra ya, Ustaz, siap. Isra lah. Jadi Dari masjid ke masjid ya Ustaz ya. Iya. Amin. Minal Masjid Tangerang, ilal Masjid. Nah, itu. Saya mohon ini Ustadz Sasongko diajarin. Ini masih junior saya. Wah, apa? Udah master itu, udah kiai itu. Jadi nggak perlu. Juniornya kalau lebih ganteng ya. Songko, nggak perlu punya masjid. Pak Haris, insya Allah ini regenerasi saya nih, anak saya juga. Amin, amin, amin. Pokoknya anak saya yang saya bawa. Yang penting netes satu-satu aja, nggak usah banyak-banyak. Ini dulu bergeraknya juga pertengahan Ramadan, belum 1 bulan. Tapi programnya alhamdulillah banyak. Jadi Allah berkahi, Allah izinkan gitu ya. Kalau Allah nggak izinkan, nggak mungkin ini banner terpasang di masjid. Ya, aja sih Pak. Doain buat Babu Tobah. Amin, amin ya Allah. Bergerak. Dari semua guru-guru, ustadz-ustadz yang ada di sini, mohon doanya buat Babu Tobah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Eko, Ismail tuh. Wah, ini apa namanya rajanya medsos ini. Oh, ini ketemunya di Facebook mulu ini. Iya, Ustadz Mas Sasongko, ya. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Jambi. Alhamdulillah kami di Jambi sudah bergerak, tapi masih di ranahnya Paskas ya. Nah, jadi kemarin setelah Ustadz Lukman, Ustadz Imam Mutakin datang ke Jambi, kemudian mengadakan seminar. Alhamdulillah beberapa masjid mulai terinspirasi dan bergerak untuk menjadi apa namanya, pertama Baitul Mal Masjid ya, yang kemudian dengan adanya GIP masjid ini semoga nanti kedepannya bisa lebih bermanfaat untuk umat, terutama untuk yang di apa namanya tanggung jawab kita di sekitaran masjid tempat tinggal kita seperti itu. Nah ini Ustadz mohon dukung, mohon doanya. Iya. Antum pengasuhnya. Mohon doanya, mohon dukungannya, juga mohon dibimbing ya. Kami ini kan masih baru banget di Jambi ini kan, belum apa namanya tuh, belum apa-apalah gitu, baru mulai seperti itu. Dan kami pun rindu banget pengen ke Munzalan ya, belum pernah nih. Cuman via online aja setiap hari seperti itu. Allah, atas izin Allah ntar. Amin, pasti amin. Sampai sana. Jangan panggil Ustadz, panggil Eko aja lah. Salam buat teman-teman Jambi. Siap Ustadz. Ya. Insyaallah. Ini Ya update mungkin, terus ini. ya mungkin apa namanya termasuk yang tidak mengikuti secara apa namanya itu serius ya untuk yang seminar-seminarnya. Jadi kemarin setelah Bang Imam yang turun langsung ke Jambi, disitulah kita mulai apa namanya itu dapatlah ininya kan seperti itu. Ya. Karena masih banyak sibuk nganterin beras kan. Ada 120 mitra penerima manfaat yang ada di Jambi sekitarnya. Masya Allah. Jambi. Sama Bang siapa? Edi Purnomo. Pak Bang Edi. Iya. Ya jajak beliau juga lah. Harus turun, sudah mulai turun masjid. Jangan cuma turun di pondok ya. Nanti udah mulai turun ke masjid ya. Siap Ustaz. Ya. Salam ya buat beliau lah. Insya Allah Ustaz. Itu Bang Gun.
Pak Haris. Pak Haris. Siap Bang Maman. Saya karena saya tinggal berdua sama Pak Yogi yang baru melek. Saya mohon arahannya juga nih ke depannya nih, nggak ada almarhum ini. Siap. Sifatnya apa? Aduh, Masya Allah, saya kayak kehilangan apa ya? Insya Allah meneruskan wasiat Pak Yuda ya. Iya, justru saya semoga bisa ikut seperti Pak Yuda, bisa husnul khotimah nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu doa kita semua. Saya janji di depan almarhum jenazah, saya udah bilang, saya udah janji. Saya akan teruskan, saya bilang. Saya akan teruskan, insya Allah, saya bilang. Amin. Saya udah kandung ucap janji dan memang niat saya. Saya akan teruskan, saya bilang, insya Allah saya. Makanya saya ngomong sama istrinya pun, saya bilang, insya Allah Bu, sesuai dengan pembicaraan saya bertiga ini, insya Allah saya akan terus, saya bilang. Ya, cuman saya nih langsung terus terang aja Pak Haris sama yang lain nih. Saya ini kayak kehilangan gimana gitu. Tapi ya saya mohon arahannya nanti di pihak grup kayak seperti apa. Nanti kalau saya banyak bertanya ya mohon maaf gitu. Karena memang sosok Pak Yuda nggak ada sekarang di depan saya gitu. Kalau pingin ngobrol sama saya itu habis subuh Pak. Itu nggak ada yang WA, nggak ada yang nelpon. Karena saya mau lihat SMK ya, itu nggak apa-apa. Siap. Oke, ya berarti kan saya tahu tuh. Ya, waktu yang bisa saya itu habis sholat itu ditelepon aja. Oh, siap. Kalau misalnya memang penting, kalau WA kadang terlewat Bang Maman. Iya, betul. Ya, saya kalau udah ada izin ini enak. Ya, dan pesan saya untuk saya sendiri juga, Bang. Ya. Luruskan niat, Bang. Luruskan niat, bersihkan hati. Ini karena Allah, bukan karena Bang Yuda, bukan karena siapapun, bukan karena Munzalan, bukan karena Yai Lukman, supaya kita besok juga semua karena Allah, mati kita juga baik karena Allah. Amin. Ya, insyaallah. Amin. Banyak iblis ini sekarang, masya Allah, tabarakallah, dia lagi mengganggu kita gitu ya. Kita sudah ingin buat barisan kokoh, disitulah iblis bermain. Bahwa kamu nggak lebih baik dari dia. Ini karena kamu. Luruskan niat karena Allah. Kalau memang Allah nggak izinkan Baitul Mal kita memang maju, nggak apa-apa, berarti Allah belum izinkan. Tapi kalau Baitul Mal kita ternyata maju, berkah, ya berarti Allah izinkan, itu aja. Jadi enteng kalau kata istilah Yai Bung Ben tuh, beliau pernah sampaikan ke saya, Bang Maman. Siap. Jadi nggak usah terlalu ngoyo gitu ya. Ngoyo itu artinya wah nih kalau nggak kecapean nanti bagaimana, kepikiran akhirnya sampai sakit gitu ya. Jadi kita jalan aja, ngalir aja, asik-asik aja, nikmatin aja, semua karena Allah. Siap. Jadi kalau ada yang nggak suka sama kita ya nggak apa-apa, yang nggak mau diajak ya nggak apa-apa, yang kita cuma ngajak. Niatnya karena Allah. Itu aja sih Bang, saya selalu ingetin untuk diri saya pribadi, ya Allah, karena niat karena Allah. Jangan sampai sedekah kita karena dianggap kita dermawan. Jangan sampai kita memakmurkan masjid itu karena supaya kita dianggap sebagai tokoh agama di sini, jangan. Itu yang rusak Bang, itu ya Allah, itu yang untuk diri saya sendiri ya Bang ya. Bersihkan hati Bang. Beda niat ya. Iya, itu Pak, itu yang luar biasa godaannya itu niat. Karena Yai Lukman pernah bilang kan 2/3 atau 1/3 agama itu adalah niat. Saya agak lupa, 2/3 atau 1/3 ya Yai Sasongko. Yang niat itu loh. Iya Bang Gun. Yang niat itu 2/3 apa 1/3 Bang Gun? Kalau sesuatu tergantung niat ya kan. Innamal malu binian. Itu 2/3 agama ya Bang Gun ya. Kalau nggak salah. Alam ya. Waktu SMK itu saya pernah dengar. Jadi niat itu yang paling menggoda kita. Ya menggoda kita itu. Insya Allah Pak Haris, apa-apa yang pernah dikasih tahu dan ini saya ingat, siapapun yang ngasih nasihat untuk saya, insya Allah saya ingat, insya Allah. Dan alhamdulillah sekarang istilahnya yang ikut bantu-bantu sekarang ini Pak Yuda nggak ada, alhamdulillah kan Bang Nopal di sini ada. Amin. Ya, aktif lagi insya Allah. Ya, kita bertiga lagi, tadinya berempat.
Insya Allah tinggal bertiga ya, insya Allah. Ya nanti kita ini aja yang kemarin Bang Mama nanti kita bereskan dulu dengan toko kunci di Masjid Babu Taubah yang kemarin tuh kan. Siap. Ya itu dulu kita bereskan, kalau memang nggak bisa bikin masjid baru itu aja. Siap. Supaya energi kita nggak habis. hilang. Habis ya. Oke, saya Mares. Pokoknya saya ada perlu saya telepon pada subuh. Siap. Siap. Mohon izin saya pamit semua. Saya pamit duluan. Siap, Ustaz. Mas Sasongko, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan, Bapak. Saya sambil ngobrol sama Bang Haji nih, Pak Haris. Ustaz Gun. Ya. Sama gimana, Pak Maman? Iya, alhamdulillah nih dapat pelajaran hari ini dari semua guru-guru, Pak Haris, Kiai Lukman. Mohon doanya semua. Mohon doanya biar saya dikasih sehat. Amin. Dan mohon izin kayaknya udah ini ya, mau istirahat dulu nih karena tadi seharian, Masya Allah. Ya, Faris ya, izin dulu Faris. Siap. Berkah selalu Bang Maman, berkah selalu. Amin. Mohon doanya Faris ya. Semuanya dari Ustaz. Iya, Assalamualaikum. Bang Maman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ternyata sebelahnya Bang Gun, Bang Haji ya. Kita lanjutkan ke ini aja. Bang Haji ya. Pak Haris ya. Siap. Tadi sore baru teleponan sama Bang Haji, Bang Gun. Tadi sore. BMM. Saya banyak tugas dari Bang Haji nih, harus selesai malam ini katanya. Siap Bang Haji. Bang Munawir ini loh sebenarnya, mana Bang Munawir, saya kangen suaranya nih. Bang Munawir. Oh, udah tidur dia ya. Bang Munawir. Bang Munawir. Ngobrol sama Pak Nasir. Oh, Pak Nasir. Beliau Pak Nasir, salam kenal. Allah. Beliau ini santrinya itu Gus Hadi. Oh iya kan, sudah pernah ketemu kemarin, kita makan bareng. Iya, makan bareng di masjid saya. Iya, Gus Hadi kemarin saya telepon juga Pak Nasir. Ya, siap. Saya bilang, Gus Hadi itu suka lihat orang makan, tapi dia sendiri nggak makan, makanya sakit sampai tipes kan? Capean. Iya, saya telepon lama Gus Hadi itu. Ayolah, jangan terlalu nge-push gitu kan. Dia lihat orang makan, dia sendiri nggak makan. Tapi tenang, ada Pak Nasir ya. Masya Allah, ini ada yang ini, yang membackup. Antri beliau. Iya. Berkat beliau kami udah bangun Baitul Mal di Korpi juga. Betul. Ya, Pak Aris, tidak ada satu pelajaran bagi kita semuanya berkaitan dengan almarhum Pak Yuda dan kematian. Kemarin 3 hari yang lalu saya juga takziah ke tempat yang meninggal juga. Itu pelajaran bagi kita keras. Semua kita pasti mati. Cuman apa yang perlu kita persiapkan. Banyak orang yang persiapkan hidup yang baik. Tapi lupa dia apa yang sesungguhnya persiapan mati yang baik seperti apa, lupa kita. Untuk itu maka kita harus banyak mengingat kematian. Kita berbuat untuk ngurus Baitul Mal, ngurus masjid karena Dia Ta'ala. Anggaplah ini suatu ladang amal soleh lah bagi kita. Sehingga kita ketika kita ngurus, kita benar-benar kita loyal dengan ini. Jangan mengharapkan pujian dari manusia. Ya, kalau manusia tahu, tapi Allah Maha melihat semua apa yang kita lakukan. Saya sangat terpukul dengan kematian Bang Yuda itu. Banyak pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Dengan itulah kita harus berbuat lebih baik lagi, berbuat lebih banyak lagi untuk kemaslahatan umat, berbuat lebih banyak lagi untuk masjid ini, Pak Aris. Ya. Mohon bimbingan Pak Aris, kami pun sini masih mau belajar. Saya minta bimbingan Pak Nasir.
baru belajar. Ya, semoga Allah izinkan ya, Pak Nasir. Cuman saya tadi itu mikirkan gini, seolah-olah saya yang meninggal, kemudian istri saya menyaksikan seperti istrinya Bang Yuda tadi kan bahagia gitu loh. Coba, misalnya kita meninggal nih, tapi istri kita itu menyaksikan, oh suami saya itu baik, begini, begitu, nggak ada negatifnya. Lalu apa ya, wasiatnya ke anak-anaknya gitu kan. Saya juga sama, istilahnya itu selalu ngingetin sama anak saya, tolong SMK supaya dapat ini ilmu adab akhlaknya dapat kayak itu ya Allah. Moga-moga ini kan kalau kita doakan Allahumma hawin alaina sakaratul maut itu kan. Ya. Jadi mudahkan sakaratul maut. Itu ternyata memang Bang Yuda udah dikabulin gitu loh. Kalau kita kan masih belum. Itu yang ya Allah Pak Nasir perlu bekal yang lebih baik lagi. Perlu amal soleh yang kita update terus, amal soleh kita yang dilakukan. Itu kita luruskan niat dulu Pak Aris. Niat kita luruskan, jangan sampai niat itu bocor karena sesuatu yang tidak jelas. Artinya takut kita menyelewengkan dana umat, takut kita menggunakan orang yang sudah percaya dan kita gitu. Itu yang kita jaga, karena kepercayaan itu lebih mahal lagi. Betul Pak Nasir. Ya ini kayaknya kita perlu ini nih tambahan energi. Ini ada, coba alhamdulillah saya dapat ini. Ini ada Pak Urip. Pak Urip, gimana Pak Urip? Pak Urip ini juga kenceng juga ini Pak Nasir. Iya, Pak. Sama-sama belajar lah, sama-sama mengingatkan kita ke depannya bagaimana gitu. Iya, Pak Nasir. Nurul Huda nih rindu. Mana nih Pak Nurul Huda? Oh iya Pak Nurul Huda. Ya Bang Gun, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, udah balik ke rumah, nggak bisa nampilin video, maaf nih. Masya Allah. Gimana kabarnya, sehat? Paris? Ya, batin Pak. Makin kembang seperti ini. Gemukan habis puasa, habis Ramadan. Iya. Ya, alhamdulillah ini sebenarnya semua karena Allah dikasih kesempatan untuk menjalankan amanah di BMM itu luar biasa, belajarnya harus lebih super. Karena kan kita juga harus dampingin, nggak cuma teori, harus praktek. Jadi mau nggak mau harus ada masjid. Ya Allah, saya kepingin masjid yang tak buat percobaan lah ya. Nah, alhamdulillah Allah izinkan ya. Dekat rumah ini. Dekat rumah Bang, ini dekat rumah. Jadi kan enak nanti teman-teman kalau ingin belajar langsung yang dekat-dekat dengan Tangsel, monggo mampir sini. Sudah beberapa masjid mampir ke sini. Jadi sudah bisa lihat gitu. Branding dan iya. Yang diurusin BMM Indonesia Mas saya, ditanyakan sudah ngopi belum? Allah ya. Ini kalau ini Bang tadi itu ada barusan itu kita ada namanya itu masjid ini. Mungkin bisa share screen ya. Tapi alhamdulillah nih saya juga nggak nyangka ini bisa jalan. Nah ini Bang, ini mungkin bisa cek di screen saya. Nah kalau terlihat, udah kelihatan ya Bang? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Nggak. Oh nge-lag ya? Mau dengar suara Pak Eko juga nih, mana Pak Eko? Oh nge-lag ya. Pak Eko, iya Pak Eko, Pak Uwes. Pak Eko. Pak Eko, halo Pak Eko. Ini Bang Gun, izin share screen Bang Gun ya. Izin share screen Bang. Semoga ini bisa ya, izin share screen. Ya. Dapat ya Bang Gun ya. Nah ini alhamdulillah, ini berkah saya kemarin di Munjalan Bang Gun. Baru sekarang ini terrealisasi Bang Gun. Jadi ini namanya masjid romantis. Jadi baru tadi Bang Gun, baru tadi itu kita
kasih namanya masjid romantis. Ini seperti ini tadi persiapannya. Kasih apa? Nah, ini Kue, ini buah. Bang, Buah ya? itu buah. Itu buah. Alhamdulillah sudah jalan. Nah, ini hari ini jalan. Alhamdulillah ada 90 paket ya. Orang-orang pada bingung juga. Ini masjid romantis. Masjid ramah orang muda, musafir, anak-anak, dan tetangga sekitar. Nah, itu yang kita sudah jalankan, apa yang diajarkan Ustadz Lukman kemarin. Nah, ini Pak RT lagi ngasih ke itunya Pak Banggun. Ini masjid romantis. Nah, ini semuanya dikasih. Ini tetangga dekat masjid. Jadi sudah ini, sudah nyoba nyontoh munjalan kemarin, insya Allah. Makanya ini yang nanti jadi praktek di BMM. Bisa kita praktekkan. Siap, mohon. Siap, Arif. Ya, ini orang-orang ini nggak ikut pelatihan ya, tapi alhamdulillah Allah Allah izinkan mau digerakkan. Nah, ini mantan RT ini ya, mau bergerak mereka. Alhamdulillah. Nah, ini tetangga deket rumah kayak gitu. Ini tokoh masyarakat nih, ya kayak Thomas lah ya. Alhamdulillah. Nah, ini ketua Baitul Malnya nih Pak. Nah, ini ketua Baitul Malnya nih. Mereka kayak profesional ya. Ada apa nih namanya? Nemteknya BMM tulisannya Pak. Cuma nggak kelihatan di sini ya. Nah, ini BMM. Ini kan BMM. Ya kayak gitu Pak. Jadi sudah mulai kita mencontoh semua dari munjalan itu kita copy paste cuman dikemas dalam BMM. Nah, kayak gitulah. Nah, ini nanti bisa jadi contoh empirik. Wah, ini anak kecil yang nah, gitu. Insya Allah masjid romantis. Haris. Siap. Minta tadi yang postingan poster screen yang BMM-nya itu kayak ada romantisnya tadi di posting. Oh, anunya apa namanya? Stiker. Oh, stiker. Oh iya. Karena ini baru tadi. Biar saya screenshot di sini. Boleh. Siap. Sebentar, saya ini ya. Ya. Ya, siap. Bentar. Kan, insya Allah bisa jadi berkah di sana. Ya, makasih. Udah. Ya, kira-kira gitu sharingnya. Jadi apa yang saya dapat dari munjalan, ya kan, sangat luar biasa, terinspiratif banget. Masih banyak yang belum kita contoh ya. Tapi paling nggak kita netes ya dari tadarus Quran, kemudian dari masjid romantis, masjid makan-makan, kayak gitu. Masjid Usisa ala Taqwa. Jadi kalau bisa masjidnya ditulisin gini Pak. Nih. Ini inspiratif banget. Nah, ini kan. Ini Masjid Nurul Ikhwan. Masjid Usisa ala Taqwa. Apa aja sih? Nah, isinya ini. Sampai nanti di bawahnya ada tulisan At-Taubah 108. Nanti di bawahnya lagi ditulisin gini, masjid milik Allah, bukan milik pengurus. Tulis ini. Ya. Siap. Kira-kira gitu. Jadi apalagi di sini ditambah bukan miliknya Pak Haris gitu ya. Iya, bukan milik saya. Yang saya nggak pegang duit, ya kayak gitu. Pak Haris, nanti kamu dipoto ke Pak Haris. Oh siap, nanti saya kirim ya. Nanti saya kirim ke Pak Nasir ya, Pak Nasir ya. Nanti saya WA aja. Ya, nanti WA aja Pak. Haris, jangan fotonya, desainnya sekalian. Oh siap. Siap, nanti desainnya nggak mudah banget dari PowerPoint nanti saya kirim. Ya, di grup ya. Dipatenkan. Ya. Paten kan. Nanti semua masjid biru semua. Itu sebenarnya itu nanti gampang Pak Japri aja, tapi nanti memang itu sebagai praktek untuk BMM. Jadi kemarin ada pesan Pak Urip Pak Eko dari Bung Ben bagi KPW ya Pak Nurul Huda, Mas Ari, udah gabung aja BMM nggak apa-apa. Gabung aja BMM, kalau masalah dana gampang, nanti bisa backdate ya. Yang sudah angkatan pertama itu loh yang sudah bikin Baitul Mal kemarin Bung Ben bilang udah yang lama-lama terutama yang di KPW itu udah masuk aja gitu kan. Gitu. Siap. Siap, Aris. Masuk aja. Kita berjamaah terpimpin, Pak. Maksudnya itu aja sih poinnya di sana. Kita bisa sharing. Udah gabung ya?
Bukan BMM community, Pak. BMM member. Nah, itu ada lagi. Itu yang lebih spesifik lagi. Kalau community kan cuman pendaftaran doang ya, belum jadi member. Nah, ini ada Pak Deden ini. Pak Deden sudah jadi member. KPW itu udah otomatis Pak Aris. Ya, ini juga memang ini baru apa ya Pak ya. Saya itu praktek, saya itu nggak enak kan kalau cerita, tapi saya nggak praktek itu saya ada beban gitu loh. Ya itu saya ya, walaupun belum praktek juga nggak apa-apa. Cuman ketika saya sudah praktek, ketika saya ngomong itu enak, nggak ada komanya Pak, nggak ada titiknya gitu, koma terus. Sudah nih, ini ada, silakan dicontoh, nanti saya kirim. Ini ya Pak Aris. Ya. Masuk dengan mekanisme yang sudah ada itu ya, pakai masuk ke link-link itu ya. Ya, nanti kita arahkan, ada Dropbox ya kan, ada logo-logo ya. Itu nggak sempurna Pak ya, tapi paling tidak kan kita sudah bisa netes. Kita dengan common brand itu kita berjamaah, terpimpin ya. Pasti nggak sempurna, ada yang kurang kanan kiri itu wajar lah ya. Tapi jangan terlalu fokus pada kekurangan, tapi apa yang ada. Kalau alat perang itu, waduh saya kepingin granat, tuh nggak ada granat ya nggak apa-apa, adanya cuma tembak ya tembak. Jadi pakai. Gitu. Kalau mau makan nggak usah harus ada nasi, lauk, sayur gitu ya. Cuma nasi aja makan aja sudah nggak apa-apa. Nggak terlalu banyak membantah gitu loh Pak. Itu yang saya ingatkan sama member, ayo sama-sama kita belajar, saling kasih masukan aja. Saya juga masih belajar, baru mulai. Sering saya telepon Bung Ben, ya kan. Nah, sekarang alhamdulillah di BMM ini ada Bang Aji. Bang Aji ini powerful ini, luar biasa. Itu akan lebih apa ya? Istilahnya itu sampai kita itu ada nanti ada kita list. Oh ini soft launching, ini belum. Kenapa nggak bisa soft launching? Nanti ada pendampingan. Apa istilah Bang Aji ya, pendampingan personal. Itu keren tuh. Itu apa idenya Bang Aji tadi sore sebelum asar kita teleponan. Kayak gitu Pak. Nah, cuman kan masalah jamaah terpimpin ini nggak setiap orang mau dipimpin. Nah, itu masalahnya Pak. Nggak setiap orang mau jadi makmum. Ya, kenapa saya itu sekarang mau jadi makmum? Supaya saya nggak pusing. Kalau saya pusing, saya tinggal telepon Bung Ben gitu aja. Daripada pikir sendiri. Itu Pak. Nggak setiap orang. Makanya saya selalu sampaikan ke teman-teman, ayo hidayah itu dikejar. Yuk sama-sama gabung ormas. Ada ormas ikut, ada BMM ikut. Ya, karena apa ya Pak ya? Kita tahu, kalau misalnya kita baru sadar tentang masjid dan tahunya dari Munjalan, kenapa kita nggak gabung sama Munjalan? Itu loh Pak. Walaupun Munjalan nggak pernah maksa Pak. Nggak pernah Munjalan maksa itu. Tapi kalau orang yang cerdas, Pak, udah pasti, oh iya ya, saya tahu masjid kan dari Munjalan. Kenapa saya nggak berjamaah aja sama Munjalan? Itu yang saya sampaikan ke teman-teman alumni PMB. Yuk sama-sama berjamaah, ikutin apa rule-nya, bagaimana baiknya. Nanti kalau nggak jelas kita telepon. Saya selalu begitu, Pak Nasir. Gus Hadi juga kemarin sempat bingung. Saya ini bingung, saya harus gimana gitu. Oh nggak apa-apa Gus, ayo saya bantu. Sampai pendaftaran ormas karena dia kan sakit ya, Pak Nasir ya. Saya yang daftarin, saya nginput. Masya Allah. Saya nginput karena dia sakit. Nggak apa-apa udah, saya daftarin. Nah nanti kurang apa di sana, yuk kita bantu gitu kan. Cuman ya gitu, Pak Nasir. Saya itu kan sekarang ini saya Bang Haji, Bang Gun, Bang Sukma. Semua itu ingin bikin sistem Bang.